القول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan dirasah Qur'aniyah tafsiriyah pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk memulainya dengan niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah tuntas daripada pembahasan ayat yang ke-26 daripada suratul Baqarah, mengulas sedikit daripada ujung ayatnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, bahwasanya yang hanya tersesat, yang hanya tidak terima dan tidak mempercayai bahwasanya di dalam Al-Quran ada pembahasan yang menurut logika tidak masuk akal, yaitu ngomong tentang semut, ngomong tentang laba-laba, ngomong tentang lebah dan lain-lain. Itu yang tidak mempercayai hanya orang-orang yang fasik. Kemarin sudah kita panjang lebarkan penjelasannya, bahwasanya fasik itu bermacam-macam. Dan yang paling inti adalah daripada ta'rifnya fasik adalah al-khuruju an ta'atillah birtikabil kabirah allati min jumlatiha al-israr ala saghirah. Fasik adalah ketika keadaan seseorang tidak melakukan ketaatan kepada Allah dengan cara melakukan salah satu dosa besar, contoh zina, contoh membunuh, atau mungkin tidak melakukan dosa besar tapi dia istiqomah melakukan maksiat-maksiat yang kecil, berbohong, mata jelalatan dengan syahwat memandang lawan jenis dan lain-lain. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya berfirman dan masih membahas tentang sifat-sifatnya orang-orang fasik. Orang-orang yang fasik. Ini semua kita mungkin harus berintrospeksi, kira-kira kita masuk apa enggak dalam kategori ini. Karena kalau kita kemarin sudah dikasih tahu bahwasanya tingkatan orang fasik dianggap keluar dari taat itu ada 3 tingkatan. Ada yang pertama at-taghabi wa huwa irtikabul al-kabirah ahyanan mustaqbihan laha. Yang pertama dia tingkatannya adalah orang yang menyepelekan dosa besar atau menyepelekan dosa-dosa yang kecil, tapi di dalam hatinya dia menganggap bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang jelek. Tingkatan yang kedua atasnya sedikit, al-inhimak fi ta'atiha, dia terus menerus melakukan kemaksiatan. Ini tingkatan di atasnya yang tadi. Dan tingkatan paling final yang membuat orang ini bisa keluar daripada keislaman adalah al-musabarah 'alaiha ma'a juhudi qabhiha. Dia selalu melakukan maksiat-maksiat yang besar maupun kecil dan dia mengingkari bahwasanya perbuatannya itu adalah perbuatan yang salah. Dia menganggap semua perbuatan, saya bunuh orang benar, saya zina benar, saya minum arak benar. Nah ini adalah yang min maratibil kufur, kata Syekh Amin Al-Harari. Fasik yang bentuknya sudah membuat orang keluar daripada keislaman, sudah membuat orang menjadi kafir. Nah ini hati-hati, ini kita introspeksi bareng-bareng. Kira-kira kita menghalalkan hal-hal yang haram apa tidak kira-kira? Kita tahu melihat dengan syahwat itu haram. Tapi sekarang medianya banyak. Contoh Instagram, contoh TikTok, FYP-mu apa? Nah kalau kamu menganggap itu hal sepele, hati-hati, bahaya. Termasuk bagian daripada kefasikan. Ada orang joget-joget TikTok gini-gini kok, wah enak nih gitu ya, wah asik nih. Ini hati-hati, jangan-jangan itu sudah termasuk fasik. Pun kita lanjut ke ayat yang selanjutnya. Qala ta'ala alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Alladzina utawi rupane pira-pira wong akeh yang kuduna kang padha bubrah ngerusak
batalake sapa alladzina ahdallahi ing janjine Gusti Allah mim ba'di mitsaqihi saking sakwuse ngukuhake ahdallah utawa janjine Gusti Allah wa yaqta'una lan padha medhot sapa alladzina medhot malah kelingan video pedhot itu ya wa yaqta'una lan padha medhot sapa alladzina ma ing barang amara kang wis perintah Allah sapa Gusti Allah bihi kelawan ma perintahe ing apa ayu shalah ing yen to den sambung wa yufsiduna lan padha gawe kerusakan sapa alladzina fil ardi ing dalem bumi ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina hum hiya ulaik al khasiruna iku pira-pira wong kang padha bakal getun kabeh. Nah, di ayat ini secara harfiah Allah Subhanahu wa taala masih menjelaskan atau menjelaskan ya, memberikan penjelasan lebih kepada kita sifatnya orang-orang yang fasik. Fasik tadi dikatakan al-khuruju anit ta'ah, yang keluar daripada ketaatan, dia melakukan kemaksiatan. Siapa mereka itu orang-orang fasik yang di dalam ayat ini yang tadi disebutkan? Kata Allah, artinya yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu dikuatkan, setelah perjanjian itu diteguhkan. Mereka memutuskan apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi kita harus nyambung nih pembahasan kemarin. Kemarin dikatakan wa ma yudillu bihi illal fasiqin, bahwasanya orang-orang yang tidak percaya bahwasanya di dalam Al-Qur'an ada pembahasan nyamuk, lalat, lebah dan lain-lain, itu hanyalah orang-orang fasik, orang-orang yang keluar dari ketaatan. Lah siapa mereka? Ini kita bahas pada pertemuan kali ini. Alladzina yanquduna ahdallah ay yukhalifuna wa yatrukuna amrallah. Mereka adalah orang-orang yang memutuskan atau orang-orang yang membatalkan perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya membatalkan janji itu gimana? Apakah kita pernah janjian sama Allah? Nah, di sini perlu yang namanya tafsir. Ay yukhalifuna wa yatrukuna amrallah, yaitu orang-orang yang mana mereka menyelisihi dan meninggalkan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fasik adalah orang yang menyelisihi dan meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang dimaksud perintah di sini itu apa? Nah, yang dimaksud perintah di sini itu apa? Di sini disebutkan beberapa tafsiran. Qila ahdullahi thalathah. Dikatakan bahwa ngapunten. Nggih. Qila ahdullahi thalathah. Dikatakan bahwasanya perjanjian Allah terhadap kita itu ada 3 macam. Al-awwal ma akhadahu ala dzurriyyati Adam bi ayyuqirru bi rububiyyatihi. Yang pertama adalah perjanjian yang mana Allah membuat janji tersebut kepada manusia. Isinya janji apa? Bi ayyuqirru ala rububiyyati. Kita sebagai manusia ikrar nanti kalau lahir di bumi, lahir di dunia akan membuat Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang berhak disembah. Jadi di sini ada pemahaman bahwasanya ruhaniyah kita dulu pernah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala di alam arwah. Sebelum semua yang lahir di dunia ini, sebelumnya ada di alam arwah. Nah, di alam arwah itu kita pernah berkomunikasi dengan Allah dan mengatakan alastu birabbikum qalu bala. Allah bertanya, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian wahai manusia? Jawabnya apa waktu itu dulu? Qalu bala, nggih Gusti, jenengan adalah Tuhan kami. Cuman mungkin pertanyaannya, kok saya nggak ingat ya Gus? Kok saya nggak ingat? Ya ini namanya perubahan bentuk dari alam arwah ke alam dunia, dari alam arwah nyambung dengan jasad. Makanya perlu para nabi, perlu para rasul, perlu para kiai untuk mengingatkan, oh ternyata kita ini pernah loh
komunikasi dengan Allah, pernah loh deket sama Allah. Makanya kita yang lupa ini diingatkan. Wa ma summiyal insanu illa linasihi. Manusia tidak disebut dengan manusia kecuali karena dia adalah orang yang sering lupa. Al insan dari kata nisyan, manusia dari kata nisyan, yaitu artinya pelupa, kan gitu ya. Wajar kalau kita lupa, Pun itu janji pertama Allah dengan kita. Ada yang mengatakan wasani ma akhadahu 'alal anbiya alaihimussalam an aqimuddina wa la tatafarraqu fihi, yaitu yang dimaksud perjanjian Allah di sini adalah perjanjian Allah dengan para nabi. Apa isinya? Isinya adalah an aqimuddin. Para nabi disuruh berjanji untuk menegakkan agama Islam ini dan jangan bercerai-berai. Jadi para nabi itu agamanya satu. Kalau kita ditanya apa agamanya Nabi Adam, apa agamanya Nabi Ibrahim, apa agama Nabi Musa, menurut versi Islam dan ini yang paling sahih, mereka semuanya adalah agamanya agama Islam. Ajarannya sama, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini yang diperjuangkan para nabi dan para rasul, karena mereka tahu punya janji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada nabi yang lupa dengan janjinya, ya? Gak ada rasul yang lupa dengan janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lihat secara sejarah, mereka konsisten. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Harun, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, semua nabi mengajak umatnya satu, apa? Tauhid, mengesahkan, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gus, tapi kan syariatnya berbeda. Oh, urusan syariat itu kan beda. Kalau syariat berbeda tidak masalah, tapi satu misi yang mereka bawa apa? Mengesahkan umatnya, menjadikan umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda lacak itu percakapannya Nabi Ibrahim, dawuh-dawuhnya Nabi Musa, Nabi Isa, balik-balik nggih, ayo kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikatakan Nabi Isa itu beragama Nasrani, jangan dikatakan Nabi Musa beragama Yahudi, tidak ada. Mereka agamanya tauhid, yaitu al-Islam gitu. Terus janji yang ketiga, ma akhadahu 'alal ulama bi ayyubayyinu al-haqqa wa la yaktumuh. Yang dimaksud janji di sini yaitu janji dengan Allah adalah perjanjian para ulama dengan Allah. Apa itu janjinya para ulama dengan Allah? Ayyubayyinu al-haqqa. Mereka dituntut untuk menjelaskan kepada umat manusia, menjelaskan kepada jamaahnya perkara yang benar dan jangan ditutup-tutupi. Ini kalau boleh ghibah sedikit ya. Ghibah ya. Kadang niku ada, bahkan saya sendirilah, kalau yang bertanya si fulan itu saya keras. Si fulan seperti Rizky Cigo gini, Gus hukumnya khomer haram, hukumnya ini haram, nggak boleh orang seperti kamu gini, keras. Tapi ketika sama orang yang masya Allah punya jasa banyak, ngasih alpat, ngasih rumah, bangunkan pondok, ini hukum bisa berbeda kadang-kadang. Gus bagaimana hukumnya ini? Oh nggak apa-apa Pak Kaji, tenang mawon, saya carikan dalilnya yang mengatakan boleh. Ini ulama-ulama yang tidak kenal atau lupa janjinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulama itu ya berat, apalagi ulama payu sisan. Oh temenan, alhamdulillah saya gak pati payu. Soalnya cik Gus kan ya, kalau saya gak payu tak pitu masalah. Nek payu duit akeh gitu lah, repot itu. Temenan. Ini punya janji dengan Allah. Apa itu? An yubayyinu al-haq. Katakan yang benar-benar salah. Jangan tutupi atau bahkan mencari-carikan dalil. Ini nanti ada keterangannya. Mereka perbuatan yang seperti tadi yang saya sebutkan, menutup-nutupi yang hak, kemudian ada yang diganti-ganti. Ini sama persis dengan perilakunya ulama-ulamanya para Yahudi dan Nasrani. Oh iya betul. Nanti kita akan ketemu dengan ayat yang semisal itu, yang yaitu fi qoulihi ta'ala wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Isinya itu ada orang-orang bertanya pada rohib atau bertanya pada pendeta, alim, kiai gitu. Bagaimana menurut Anda tentang Muhammad? Kamu bawa apa dulu gitu?
Bagaimana menurut Anda tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Si kiai nanya, kamu bawa apa dulu? Kalau bawa istilahnya sekarang gula, teh, kopi, oke siap, saya gantikan, carikan ayatnya yang isinya menjelek-jelekkan apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah min dzalik. Makanya ini santri-santri, bahkan saya bisa katakan kita punya janji loh sama santri kepada Allah, punya janji sama apa? An yubayyinu al-haq. Kita harus menjelaskan apa yang hak dan mana yang batil. Santri itu harus ngikuti jalurnya kiai. Mungkin Anda membantah, loh saya kan masih santri Gus, belum kiai, belum Gus. Kata siapa? Santri itu naibun anil masyayikh wal ulama. Santri itu pengganti dan penerus perjuangan para ulama. Jadi apa yang dirasakan para ulama dari beban dakwah juga harus kalian rasakan, karena kalian mendedikasikan diri menjadi santri. Pun. Lalu kemudian ada salah satu tafsir yang ajib sekali dari Al-Imam Al-Maraghi. Kalau tadi dikatakan bahwasanya alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, bahwasanya artinya adalah sifatnya orang-orang fasik adalah orang-orang yang membatalkan, merusak janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini ada tafsirnya Al-Imam Maraghi dengan perkataan yang lain, tafsirannya juga bagus. Apa kata beliau? Ay alladzina yasta'miluna al-mawahib allati khalaqaha Allahu li'ibadihi min aqlin wa masyair wa hawas turshiduhum ila an-nadhari wal i'tibar fi ghairi ma khuliqat lahu hatta ka'annahum faqaduha ila akhirih. Bahwasanya ayat alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yang dimaksud fasik di sini adalah orang-orang yang telah menggunakan semua pemberiannya Allah Subhanahu wa taala, baik itu punya akal waras, punya perasaan yang benar, kemudian punya indera yang bisa digunakan untuk berangan-angan bahwasanya ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian akal, perasaan dan yang pemberian ini kita gunakan pada hal-hal yang enggak benar. Ini termasuk lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka seakan-akan punya hati tapi atine tidak bisa buat untuk angen-angen. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka seakan-akan punya mata tapi mata tersebut tidak berfungsi untuk melihat hal yang benar. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga bisa mendengarkan tapi tidak mau mendengarkan hal-hal yang benar. Akhirnya apa? Ulaika kal an'ami balhum adal. Orang-orang seperti ini perilakunya, kelakuannya tidak jauh bagaikan hewan ternak. Kewan dikandani ora masuk. Ada santri sok-sokan pengen ngetokno keramate, mau idhoh di depan sapi, misalnya Mas Harso ini. Nah ini saya mau idhoh di depan sapi saya. Yo ini namanya ya. Ini hewan ngapain di? Mau idhoi. Lah ada orang-orang dia punya akal, punya mata, punya pendengaran, tapi sifatnya enggak jauh sama daripada si sapi, dikandani ngeyel, bahkan bantah, nendang, nyuaduk. Nah, ada enggak? Ada. Jadi alladzina yanquduna ahdallah, orang-orang yang membatalkan janji Allah adalah tafsirannya menurut Al-Imam Al-Maraghi apa? Yaitu orang-orang yang dikasih akal sehat, pikiran waras, hati yang jernih, tapi tidak digunakan untuk memahami bahwasanya dia itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikandani rak ngandel, dikandani malah ngeyel, malah misuh-misuh. Masya Allah, mending sapi cek namung undi ngono daerah. Nah, ini kalau manusia malah keluar hewan-hewannya malah ya, hati-hati. Wa hadzal ahd alladzi naqaduhu wal ahdul fitri. Perjanjian yang mereka batalkan ini, yaitu tadi pada akal sehat, pikiran waras, ini adalah mereka membatalkan kefitrahan, kefitrahan. Tadi dikatakan duwe akal ora dinggo, punya telinga tidak mau dibuat untuk mendengarkan hal-hal yang benar, punya mata seakan-akan tidak melihat hal yang benar. Ini yang dibatalkan adalah naturalnya, sisi naturalnya.
Wa hunaka ahdun akhar ja'at bihi syara'i wa huwal ahdun nabawi wa huwal ahdud dini. Dan juga di sana ada perjanjian manusia yang mana ikatannya itu tergantung daripada aturan ajaran daripada syariat agama Islam. Apapun yang datang dari syariat, kita beragama Islam punya janji dengan agama Islam. Lah, sama kita tahu di antara ajaran agama Islam apa? Kita kalau kalau kena musibah, ngapunten, naudzubillah min dzalik, kena musibah, kehilangan motor atau temen yang ya Allah Gusti naudzubillah punya kelakuan itu jengkelkan hati. Punya teman seperti ini jangan dihakimi, jangan dipisoi balik, jangan disakiti, ya kan? Kalau ajarannya Islam gitu kan? La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru kan gitu kan. Tapi kalau kita akhirnya memperlakukan orang yang bersalah kepada kita dengan tindakan yang zalim, ini berarti juga kita telah membuat perjanjian kita dengan Islam rusak. Kita sebagai umat Islam kalau ada yang zalim, kita selamatkan, jangan sampai dia melakukan kezaliman terus menerus kan gitu. Nah, kemudian ada orang zalim malah kita zalimi balik. Nah, ini berarti termasuk orang yang menghancurkan perjanjiannya dengan agama Islam. Ini tapi menurut Syekh Al-Maraghi, sing kuat monggo dilaksanakan. Nah, aku ya ora kuat. Mosok ana wong nakal karo aku rak tak bales rasane kepripun. Pun Waqad wathaqallahu al-awwal bi ja'lil uqul qabilatan li idrakis sunan al-ilahiyah allati fil kaun. Perjanjian yang sifatnya natural tadi, Allah kuatkan hal tersebut dengan Allah memberikan kepada kita akal sehat, pikiran waras. Jadi kita ini punya akal sehat, pikiran waras, disuruh oleh Allah untuk angen-angen, untuk tafakur dan tadabbur bahwasanya wujud kita di dunia ini itu ada yang menciptakan. Awak dhewe niku hadir di dunia itu memang Allah yang menciptakan. Mungkin Anda bantah, enggak kok, saya ini ada karena bapak dan ibu saya nikah akhirnya ada saya. Tak balik no, sing bikin jantungmu siapa? Sing bikin paru-parumu siapa? Wong loro itu kan cuman cinta satu malam terus jadi kamu kan. Nah, prosesnya sampai lahir itu siapa yang bikin? Bahkan satu pabrik, satu rahim keluarnya beda-beda. Oh, no sing masya Allah rambutnya lurus, api gitu bergelombang. Ada yang saru seperti si beliau Mas Iqbal gitu kalau panjang ya. Ada yang masya Allah rupanya guandeng kados Mas Aska. Ada yang pas-pasan seperti saya nggak nuduh orang ya. Ada yang pas-pasan seperti saya, ada yang jelek banget, ada yang monyong, ada yang manis gitu ya. Ono sing gitu loh ya, paham ya? Ini satu rahim tapi hasilnya beda-beda. Coba kalau bukan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, siapa yang ngasih semua itu? Punya akhlak beda, punya wajah beda, punya kecerdasan beda, padahal bapak ibu podo. Nah, kan gitu. Makanya kita ini punya otak, digunakan sebenar-benarnya biar tidak dianggap sebagai orang yang menggagalkan atau membatalkan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham nggih? Kita punya akal sehat, itu janji kita dengan Allah apa? Gunakan akal sehatmu untuk hal-hal yang baik, membuat kita semakin takwa, membuat kita semakin taqarrub ilallah Subhanahu wa taala. Bukan malah punya akal sehat, akal cerdas dibuat untuk beli duit wong. Nah, kan sekarang banyak itu orang-orang pinter, orang-orang cerdas, tapi dibuat untuk apa? Dibuat untuk ngapusi wong. Menguras ke harta kekayaan orang. Wong sing tolol-tolol dihapusi terus, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Begitu juga punya lesan. Nah, punya lesan itu bukan hanya untuk ngomong tok, baca Quran, zikir, sholawat, malah gibah. Apalagi ketemu tandemnya nih. Nah, ini Mas Harso sama Mas Moci nih, hati-hati. Jangan terus kumpul ini, potensi gibahnya besar. Hati-hati, lesan untuk zikir, begitu juga tangan untuk berkreasi, bikin kitab, gitu. Terus kemudian tasawuf kita, buka kitab, kan gitu kan, nulis kitab, malah dibuat yang enggak. Naudzubillah, nom-nom enggak usah tak terus bahaya nih kayak gitu. Begitu juga punya gadget,
gadget itu juga hati-hati. Kita dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Kemudahan akses, mengakses informasi terbaru, ada informasi yang positif dan informasi yang negatif. Punya akal, gunakan akalmu. Jangan malah wah mumpung sepi nih. Lihat yang enggak 3GP. Kemudian video ini, download yang enggak. Naudzubillah min dzalik. Ini berarti dia membatalkan janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Punya akal sehat dibikin untuk yang ndak. Wa kama wasaqatsani bima ayyada bihil anbiya minal hujaj wal barahin adalah ala sidqihim faman ankara bi'atsatar rusul wa lam yahtadi bihadihim fahuwa naqidun li ahdillah fasiqun an sunanihi. Begitu juga ketika kita dikatakan bahwasanya kita punya janji agama dengan agama Islam, Allah Subhanahu wa taala memperkuat perjanjian tersebut dengan cara Allah mengirimkan kepada kita para nabi dan para rasul. Wa min jumlatihim, mengirimkan kepada kita para ulama, para habaib, para kiai untuk menjelaskan bagaimana itu agama Islam. Khususnya sampean ini santri-santri, khususnya kita yang dekat dengan kiai-kiai, jangan sampai kita mengatakan bahwasanya saya agama Islam tapi nggak tahu tuh kalau sholat subuh itu wajib gitu. Jangan sampai. Ini kita sudah didekat dengan ulama, kita sudah didekat dengan para kiai, para habaib, bahkan mereka sendiri bikin konten keagamaan. Tapi konten keagamaan setiap kita buka di skip deh. Apa ini ya. Kalau dangdut oke, dangdut caknan oke ya. Apalagi yang semlohai oke. Ketika lagu Syekh Guru Zaini khobiri, panas. Allah Karim, kita punya janji dengan agama Islam. Apa itu? Yaitu berjanji untuk mempelajari agama Islam dari sumbernya, dari para nabi, dari para rasul. Kalau ibarat sekarang ya dari para kiai, para ulama. Kalau ada di medsos ya sekarang itu konten-konten keagamaan kita harus masuk. Jangan sampai termasuk orang yang merusak janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Paham nggih? Bon. Karena para nabi, para rasul, para kiai itu menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang keislaman itu disertai hujjah, disertai argumentasi. Kita punya otak, cerna itu argumentasi. Berapa kali kita membahas tentang bagaimana kita sebagai manusia harus menggunakan akal waras ini untuk dibuat berpikir. Berpikir yang apa? Berpikir yang membuat kita semakin takwa kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Kan gitu kan? Berapa kali Al-Quran mengajak kita berdiskusi, ya kan? Berapa kali Al-Hadis mengajak kita, otak kita diasah bagaimana, kan gitu. Sudah dilatih gitu. Pon. Kita lanjut. Lalu kemudian sifatnya orang-orang munafik wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Sifat orang munafik yang orang fasik ya. Sifat orang fasik yang lain adalah mereka memotong apapun yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Allah merintahnya nyambung ke, tapi mereka orang fasik malah mengatakan potong saja, nggak usah disambungkan. Apa sih yang disambungkan ini? Kata Syekh Amin Al-Harari, ay minal arhami wal qarabatid diniyah wan nasabiyah. Yang dimaksud untuk disambungkan yaitu perintah Allah untuk menyambungkan, itu menyambungkan silaturahim, menyambungkan hubungan kekeluargaan, baik itu hubungan kekeluargaan karena sama-sama beragama Islam yaitu ukhuwah Islamiyah, atau karena punya nasab, memang sama-sama keluarga yaitu ukhuwah nasabiyah ya, persaudaraan yang terbangun karena nasab, berarti tidak memandang agama, ukhuwah kemanusiaan ya, ukhuwah kemanusiaan. Kita ini secara umum melalui ayat ini disuruh untuk nyambung sama semua pihak ya, Islam ndak Islam sambung yang baik. Apalagi naudzubillah ada orang punya orang tua masih kafir, itu harus wajib disambung. Saudara kafir wajib disambung selagi mereka tidak melakukan kezaliman terhadap orang tersebut, kan gitu. Kita nyatanya muamalah dengan orang-orang non-Islam seperti para saudagar-saudagar kaya dari etnis Cina ya, kata toh
Sering kita. Apakah kita terus benci sama mereka dengan karena kita beda agama, mereka bisa makan babi, kita hanya bisa makan ayam? Kan enggak kan? Nah, enggak. Jangan seperti itu. Jangan sampai ya agama itu di atas segala-galanya. Tapi jangan sampai agama itu image-nya rusak karena kita berperilaku buruk dengan orang-orang non-Islam. Jadi termasuk perintahnya Allah nyambung silaturahim. Allah itu tidak seneng kalau kita apa? Pedot silaturahim, pedot asolole, Pak Pur gitu, nonton gini ku atas. Jangan sampai di namanya kita termasuk orang-orang yang memutus tali silaturahim. Karena Allah perintahkan kita untuk nyambung silaturahim. Ngapunten, dan ini terjadi banyak rebutan warisan. Tak cetak no sisannya. Betapa banyak kasus rebutan warisan yang akhirnya ponakan dengan pamannya ndak tegur sapa ya, yang akhirnya saudara kandung kakak dengan adiknya tidak tegur sapa hanya karena apa urusan warisan. Hati-hati, termasuk fasik. Kenapa fasik? Karena telah memutuskan apa yang harusnya disambungkan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampean gitu menjadi orang tahu nih dua keluarga Anda ini sedang ribut ya. Jangan malah ikut pro yang A atau B, jadi penengah jadi penengah. Masya Allah, jadi orang yang ngadem ke suasana ya gitu ya. Orang malah melu rebutan, wah aku melu bagian pokoknya malah guys kacau meneh ya. Terus kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini? Wadzalika anna Quraisyan qata'u rahiman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mu'adah. Karena orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy waktu itu ketika Kanjeng Nabi mulai berdakwah, mereka punya sikap apa? Memutus tali silaturahim mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dengan memusuhi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngajak ke Islam, Kanjeng Nabi ngajak dakwah dengan yang baik, tapi mereka bersikap apa? Memutus tali silaturahim. Bahkan mereka melakukan blokade selama 3 tahun. Tidak mau berinteraksi dengan Kanjeng Nabi, jual beli jangan sama Muhammad, kalau mau ziarah jangan ke tempatnya Muhammad, kalau mau apa-apa jangan ke Muhammad gitu. Selama 3 tahun diblokade, perairan, ekonomi, makanan semuanya diblokir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atos jangan sampai seperti orang itu, jangan sampai seperti itu. Ngapunten, walaupun di faktanya masyarakat banyak sekali yang seperti itu hanya karena rebutan warisan toh. Faktanya kan seperti itu kan. Tapi kalau kata guru-guru kami ya, diantaranya para sayyid, para habaib itu mengatakan ketika ada urusan warisan jadilah orang yang paling mengalah dalam hal tersebut. Benar itu kalau warisan itu adalah berkah dari orang tua. Warisan itu adalah peninggalan yang berharga dari orang tua. Tapi kalau membuat kita tercerai-berai tali silaturahimnya, jangan kamu menjadi setannya, jadilah kamu malaikatnya gitu loh. Oh, malah sudah kiai haji malah ribut-ribut warisan. Untuk makom apa itu ya? Sudah haji, sudah umroh berkali-kali masih ribut warisan. Jangan, boten masuk akal. Itu berarti orang yang tidak tidak mengindahkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wa yaqta'una ma amarallah, itu kan tafsiran yang satu. Tapi ada tafsiran lain. Kata Syekh Amin Al-Harari, lafdzul qat'i amun fi kulli qati'atin la yardallahu biha. Kata al-qat'u di dalam ayat yaqta'una yang artinya memutus, itu bukan hanya masalah memutus tali silaturahim tok, enggak. Tapi memutus semua hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya membuat Allah tidak ridho. Contohnya memutus tali silaturahim. Wa qat'i muwalatil mu'minin, yaitu memutus tidak mencintai orang-orang mukmin. Wa tafriqah bainal anbiya wal kutub as-samawiyah fit tasdiq, memutus dengan cara membeda-bedakan antara nabi-nabi dan antara kitab-kitab samawi. Jadi misalnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita yakin Kanjeng Nabi itu adalah nabi yang terbaik. Tapi kita tidak bisa membeda-bedakan beliau dengan nabi-nabi sebelumnya. Tugasnya
sama, atau malah Anda itu tahu sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW malah mengatakan saya enggak begitu serak dengan Kanjeng Nabi. Apa itu Kanjeng Nabi? Lebih keren Nabi Isa tuh. Hah? Ada orang mati bisa dihidupkan. Ini orang yang bodoh sekali gitu ya. Enggak boleh membeda-bedakan para nabi itu, enggak boleh. Benar mereka ada martabatnya, ada tingkatannya masing-masing. Tapi kalau kita sampai condong, wah saya cocok nih dengan Nabi Fulan, tapi enggak cocok dengan Nabi Muhammad, wah bahaya. Ini masalah cocok enggak cocok bahaya kan gitu. Kalau ngomong kelebihan, kemuliaan, ya boleh. Tapi kalau sampai mengatakan saya nggak cocok dengan Nabi Adam, kenapa nggak cocok? Wah salah beliau tuh. Seandainya beliau nggak makan buah khuldi kan kita masih di surga. Hati-hati ya. Ngomongan seperti ini bahaya banget. Lalu kemudian watarkil jamaat al mafruḍah. Allah karim, ini berarti meninggalkan sholat fardu yang jamaah. Jamaah berjamaah meninggalkan sholat fardu berjamaah itu termasuk memutus apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambungnya. Masya Allah, kena semua yang kayak ini. Kalau di pondok Masya Allah bisa jamaah Anda, di masjid bisa, tapi kalau di rumah pas liburan wallahu a'lamu bishawab gitu. Wasa irima fihi rafdu khair atau ta'ati syarr, dan semua yang mana menunjukkan sikap menolak perbuatan yang baik, hal-hal yang baik, dan menerima hal-hal yang buruk, itu adalah termasuk bagian daripada memutus apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk menyambungnya. Kita diperintah oleh Allah untuk sabar, tapi kita marah-marah, itu termasuk memutus apa yang disuruh oleh Allah untuk menyambungnya. Kita disuruh oleh Allah untuk belajar ilmu agama, tapi kita malah meninggalkannya dengan dalih wah saya sibuk gak punya waktu ya. Kita diperintah oleh Allah untuk mentarbiyah, didik anak-anak jangan sampai mereka masuk neraka malah dijar-jarno. Nah ini termasuk orang-orang yang memutus perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup daripada pertemuan hari ini ada sebuah hadis. Idza adharon nas bil ilm wa dhayya'ul amal bihi wa tahabbu bil alsun wa tabaghadu bil qulub wa taqata'u al arham la'anahumullahu inda dzalik fa asammahum wa a'ma absarahum. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika para manusia itu memperlihatkan, menampakkan keilmuannya, tapi mereka menyia-nyiakan daripada mengamalkan ilmu. Kan banyak sekarang ngomong pinter amal ora ya. Guys, ngapunten mungkin termasuk yang ngomong naudzubillah. Ngomong pinter ilmu banyak tapi gak ngamalno. Wa tahabbu bil alsun, seakan-akan lesan mereka mengatakan saling mencintai, sis, hai bro, hai guys kan gitu kan. Tapi wa tabaghadu bil qulub, di dalam hatinya kamu ini apa? Di hati mereka saling benci-bencian, hati-hati. Wa taqata'u al arham, mereka memutus tali silaturahim. Apa yang akan terjadi pada orang-orang tersebut? La'anahumullahu inda dzalik, Allah akan melaknat mereka, menjauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya fa asammahum, mereka dibikin tuli, wa a'ma absarahum, dan mata mereka dibuat menjadi buta, alias tuli dan buta daripada bisa mendengar dan melihat hal-hal yang benar. Sing ditampa sing elek-elek. Wal iyadu billah. Wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathatun fi dhilli arsyillah wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا
أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد ضش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.